Shalom dan salam sehat untuk anak-anak kami sekalian. Berjumpa kembali di dalam pembelajaran daring pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Anak-anak kami sekalian, kita akan melanjutkan materi kita hari ini. Materi kita yaitu adalah praktik hak asasi manusia di Indonesia, di mana bahan Alkitabnya terambil daripada Bilangan 35 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-34 dan kitab Matius yang ke-20 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Namun sebelumnya kami mengingatkan anak-anak kami semoga sudah mendalami materi yang telah kami kirimkan di minggu yang lewat, di mana di minggu yang lewat kita sudah membahas mengenai daripada pengertian hak asasi manusia, cakupan hak asasi manusia, kemudian sejarah singkat hak asasi manusia. Untuk itu sekarang kita masuk di dalam materi kita hari ini, yaitu adalah praktik hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama-tama yang perlu kita ketahui bagaimana praktik daripada hak asasi manusia di Indonesia. Sebenarnya apakah begitu mudah hak asasi manusia itu diterapkan di Indonesia? Sekarang kita akan melihat, dinyatakan di sana bahwa bangsa Indonesia dibentuk sebagai sebuah negara yang demokratis. Negara demokratis yang artinya di sini adalah negara yang bebas namun diikat oleh aturan. Di mana di sini dikatakan bahwa sebagai negara demokratis, hak asasi manusia diakui seperti yang tersirat dalam rumusan Pancasila, yaitu sila yang kedua dan sila yang kelima. Di mana kedua sila ini sudah mencakup ayat-ayat yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang tertulis di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Di dalam ayat-ayat ini merupakan jaminan tentang hak asasi manusia. Salah satunya, contohnya di sana adalah hak ingin hidup, hak menjalankan ekonomi, hak sebagai warga negara, hak memeluk agama, dan lain sebagainya. Untuk itu anak-anak kami nanti boleh men-share ataupun mendalami daripada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ini di dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Karena di sana dibahas lebih mendalam lagi tentang hak asasi manusia. Di sini kita membahas hak asasi manusia dan hubungannya dengan nilai-nilai Kristiani. Ya, berikutnya dikatakan di sana bahwa negara Indonesia yang berdiri di atas dasar negara Pancasila dan dipandu oleh Undang-Undang Dasar 1945 tidak dengan sendirinya menjamin perwujudan hak asasi manusia. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa hak asasi manusia di Indonesia itu penuh dengan perjuangan, di mana dikatakan di sana hak asasi manusia tidak dapat terwujud secara otomatis, namun melalui sebuah proses yang sangat panjang dan pembelajaran serta pembiasaan dan penghayatan. Ini dapat kita lihat sesuai dengan laporan tahunan tentang praktik hak asasi manusia pada tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Biro Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Perburuhan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia. Mereka menyatakan bahwa hak asasi manusia di Indonesia, yaitu kebebasan dasar, telah berkembang semenjak tahun 1999. Dan sepanjang tahun ini pemerintah telah mengambil langkah berarti dalam memajukan hak-hak asasi manusia dan memperkuat demokrasi, termasuk sidang peradilan terbuka dan putusan hukum terhadap 13 anggota marinir sehubungan dengan peristiwa bentrokan di bulan Mei 2007 di Alas Trago. Artinya di sini bahwa hak asasi manusia itu sudah berkembang tahun 1999. Ini dibuktikan dengan pemberian daripada hukuman terhadap anggota marinir yang melakukan daripada pemberontakan. Kemudian dapat kita lihat kembali yang kedua, yaitu jaminan demokrasi di Indonesia pada tahun 1999 sudah semakin berkembang. Dapat kita lihat beberapa penuntutan terhadap pejabat tinggi atas dakwaan korupsi, pengakuan dan penerimaan
Presiden Yudhoyono terhadap kesimpulan dan rekomendasi dari Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia Timur Leste bahwa aparat keamanan Indonesia secara kelembagaan bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia di tahun 1999 dan harus menjalani pelatihan peningkatan hak asasi manusia. Di sini dapat kita lihat di sana bahwa ini adalah salah satu bukti berkembangnya daripada hak asasi manusia di Indonesia, di mana dikatakan banyaknya tuntutan daripada pejabat-pejabat tinggi yang melakukan korupsi di bawah tahun 1999. Kemudian yang ketiga dikatakan di sana bahwa Mahkamah Agung memperkuat putusan hukum, yaitu dengan memberikan hukuman 20 tahun penjara terhadap Polikarpus Budihari Priyatno atas pembunuhan Munir Said Talib pada tahun 2004. Ini juga dapat kita lihat di sana bahwa ini bukti salah satu daripada perkembangan hak asasi manusia di Indonesia, di mana dengan memberikan daripada hukuman kepada Polikarpus Budihari Priyatno akibat pembunuhan yang dilakukan kepada salah seorang tokoh daripada reformasi Indonesia, yaitu Munir. Ya, untuk anak-anak kami, demikianlah untuk pelajaran kita hari ini mengenai daripada praktik hak asasi manusia di Indonesia. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari kembali, yaitu adalah mengenai pergulatan bangsa Indonesia di bidang demokrasi dan hak asasi manusia. Untuk itu kami harapkan untuk anak-anak kami kembali supaya mempelajari materi yang telah kami berikan untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga Tuhan memberkati.